bermanfaat bagi kita semua. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga acaranya lancar dan semangat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak ke acara selanjutnya, ya ini pemaparan materi. Kebetulan sekali kedua pemateri kita sudah bergabung. Halo, selamat siang Pak Danang dan Pak Lukman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat semua? Alhamdulillah. Ya. Tetap semangat ya Pak ya. Pak Danang, semangat ini Mbak. Iya, siap. Mengenai topik hari ini Pak, sangat menarik sekali nih, alkemis. Nah, melihat kemajuan zaman dan kecanggihan teknologi yang cukup pesat, yang banyak mengubah berbagai sektor dunia, bahkan di Indonesia sendiri dengan beragam budayanya. Akulturasi budaya masyarakat yang masih tradisional bahkan masih dibilang mengandung unsur magis atau magic yang tidak dapat dipungkiri berkaitan dengan istilah alkemis itu sendiri. Selain itu juga banyak penelitian ilmuwan yang mengkaji hal-hal ilmiah yang bahkan sudah tertulis di dalam kitab suci Al-Quran, yang menjadikan bukti bahwa hal ilmiah ini berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Nah, pada webinar kali ini dengan tema topik Alchemist Living is Riddle of Fighter akan dibahas tuntas istilah magic dan alchemist itu sendiri dengan berbagai macam simbol rahasia yang membuat siapapun menjadi tertarik untuk mempelajarinya gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, sepertinya peserta juga sudah tidak sabar Pak mendengarkan materi tentang hari ini. Mungkin untuk yang pertama, suatu hal yang menarik untuk Pak Danang ini ya, bisa kita sapa Pak Danang atau Pak Herdayanto. Ini dosen saya sepertinya ini. Nah ini. Ada sepertinya. Iya. Karena saya belum pernah dialog secara langsung Pak, tapi saya sudah bertemu dengan Bapak berkali-kali. Iya. Oh gitu ya. Iya. Nah, untuk topik seputar alkemis dan magic ini, Pak, sepertinya menarik sekali, Pak. Dan ada kaitannya dengan kimia ternyata ya, Pak ya. Tidak kita pungkiri juga ya, Pak ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa sih alkemis dan bagaimana sih sejarahnya alkemis itu, Pak? Kepada Pak Herdayanto dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Istiqomah nih moderator nih ya. Iya. Saya izin untuk share screen dulu ya, Mbak. Monggo, Pak, silakan. Nah, baik saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman. Ya, Pak. Kita bertemu kembali Bapak. Iya betul. Silakan Pak. Kemudian adik-adik sekalian dari mahasiswa ini terima kasih ya sudah di-invite diskusi juga mengenai topik yang mau diberikan. Ini apa sih sebenarnya buat acara Ristek ini? Saya kemarin mengusulkan memang bagaimana kalau daripada kita membahas mengenai COVID terus segala macam pada bosan ya, pada jenuh, kita coba untuk membahas sesuatu yang baru. Ini kayaknya yang pertama ini ya, Mbak Istiqomah ya. Iya, yang saya di pertama. Jadi sebenarnya cocok saya karena alkemi ini merupakan histori, merupakan suatu sejarah dari kimia sendiri. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Indonesia, alkemi itu disebutnya alkimia. Wah, alkimia tapi gambarnya kayak Dumbledore gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih alkimia itu? Ilmu itu tuh ada ketika banyak pemimpi, dreamers gitu. Mereka bermimpi akan sesuatu yang lebih. Mereka membayangkan alam dalam sesuatu yang fanciful gitu, yang sesuatu yang ini ada yang tidak kita ketahui. Terus kemudian suatu magic, ada magic elixir. Bagaimana sih cara kita untuk memperpanjang usia? Bagaimana sih cara kita untuk merubah sesuatu menjadi yang lebih berharga? Itu satu impian pada saat itu. Tentu saja ketika ada orang yang punya mimpi itu dan dianggap cukup berilmu. Nah, ini ada raja, ada apa zaman dulu ya, ada
banyak sekali orang-orang yang berpengaruh yang mereka juga menginginkan kalau bisa lebih sehat, lebih kaya gitu. Kenapa tidak? Jadi mereka sangat-sangat mendambakan ilmu ini sebenarnya gitu. Nah, ilmu alkimia ini atau alkemis ya, alkemis ini itu dianggapnya sebagai magic. Padahal kalau sekarang, gitu, nanti akan saya ceritakan, ini lebih bukan mengupas tuntas, tapi saya akan cerita sedikit mengenai sejarah tentang history, tentang bagaimana sebenarnya ilmu kimia itu tiba-tiba bisa ada di dunia ini, gitu ya. Nah, alkimia awalnya itu karena pengen kaya, ingin merubah logam menjadi emas. Ada pencarian namanya batu filosofi atau philosopher's stone. Dan dimulai pada tahun 500 Masehi hingga 1300 Masehi. Kemudian proses perubahan ini mereka menyebutnya transmutasi. Itu kalau misalnya di Harry Potter segala macam ada transfigurasi segala macam juga itu ya. Ini kalau peristiwa merubah dari logam biasa menjadi emas, ini kita sebutnya transmutasi. Nah, sebenarnya ya kesulitan juga sih para alkemis zaman dulu itu. Kalau saya nulisnya di sini, sajane aku luwih lega nek iso ndadekno emas dadi sego krawu gitu kan. Mungkin karena saya suka makan juga. Ya. Sedangkan kata alkimia sendiri berasal dari bahasa Arab. Artinya seni dari Mesir. Nah, tradisinya dari kota Alexandria. Kota Alexandria itu mungkin Pak Lukman juga pernah ke sana. Saya sempat mengunjungi sekali ke sana juga. Kotanya di sisi sebelah utara, di pantai, bagus sekali. Dan seafoodnya, wah, enak sekali di situ. Dan sedangkan ada lagi ide tahun 84, dia mengatakan bahwa alkimia itu menunjukkan proses amalgam dalam teknologi kimia dan spekulasi filosofi. Nah, untuk timeline-nya seperti ini. Jadi ini secara garis besar ada dari zaman Greek, Yunani kuno, idenya dari sini, kemudian akhirnya ada alkimia di sini, atau alkemis. Kemudian sampai ini nanti akan saya jelaskan mengapa saya hanya menuliskan Isaac Newton tahun 42 hingga 1727 di sini. Sedangkan yang lainnya kok tidak saya sebutkan. Saya simpan buat nanti. Oke, kita mulai dari Yunani dulu. Orang Yunani kuno, mereka percaya eksistensi 4 elemen. Mungkin dari rekan-rekan sekalian ada yang pernah tahu negara api, negara air, negara angin, dan negara bumi gitu ya. Jadi 4 elemen itu dipercaya oleh Yunani kuno yang membentuk kehidupan di bumi ini. Kemudian tahun 1493, nah ini sebenarnya sudah agak lewat nih. Ada si Paracelsus. Dia bilang manusia itu terdiri dari 3 unsur, yaitu salt itu membentuk tubuh, kemudian ada sulfur membentuk soul, sama merkuri membentuk spirit. Menurutnya, jika unsur tersebut itu diatur ulang, maka dia bisa merubah manusia, bisa merubah tubuhnya, bisa merubah jiwanya, bisa merubah spiritnya. Si Paracelsus ini dia juga sangat berambisi sekali untuk menjadi seorang yang immortal. Dia berusaha mencari komposisi elixir of life atau suatu cairan yang bisa membuat dia abadi. Nah, ada Robert Boyle juga. Robert Boyle ini dia bilang bahwa senyawa itu sebenarnya sama dengan unsur, kecuali dapat dipecah menjadi 2 atau lebih senyawa yang berukuran lebih kecil. Jadi kalau misalnya dia tidak dapat dipecah lagi, berarti senyawa itu sebenarnya unsur. Nah, artinya kalau
bilang tadi itu ada api, air, udara. Udara itu bukan unsur, dia bilang. Karena bisa dipecah-pecah menjadi senyawa murni yang lebih kecil. Si Robert Boyle ini, dia berusaha membuktikan bahwa keempat elemen yang dipercaya oleh Yunani kuno tersebut, itu bukan unsur untuk membentuk dunia ini. Nah, ketika dikuasai oleh ilmu alkimia, dan mereka sudah mulai percaya bahwa dapat mengubah logam biasa menjadi emas. Alkemis ini sudah seperti penyihir. Mereka melakukan penelitian atau eksperimen sebenarnya untuk membuat ramuan keabadian, elixir of life itu. Mereka juga ada yang untuk membuat obat panase. Panacea itu obat yang dipercaya dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Jadi kalau misalnya Anda mendengar mengenai istilah panacea itu artinya obat, segala obat, rajanya obat, gitu, dewanya obat, obat dewa lah. Kemudian ada pelarut alkahes. Pelarut alkahes itu larutan yang bisa melarutkan segala macam, itu sampai dengan menyempurnakan tubuh dan jiwa manusia. Jadi itu yang dikejar oleh para alkemis pada zaman itu. Setelah alkimia ini menjadi populer, dia menyebar Cina ke Timur Tengah hingga akhirnya ke Eropa. Ya, tahun 500 Masehi. Kemudian mulailah populer simbol alkimia. Nah, simbol-simbol alkimia ada banyak sekali dan sampai sekarang juga masih misteri. Ada beberapa jurnal dan buku juga yang berusaha membahas dan berusaha istilahnya decipher itu apa ya? Mencoba mencari tahu memecahkan misteri dari simbol-simbol ini gitu, simbol-simbol alkemi gitu. Jadi nah ini ada alchemical table of symbol. Jadi kalau kita lihat sekilas ini hampir sama seperti tabel periodik ya. Jadi ada yang memetakan juga seperti ini untuk elemen. Kemudian setelah ilmunya itu berkembang dan kemana-mana, banyak alkemis yang bermunculan. Ada beberapa cerita, ada legenda alkemis yang saya akan tunjukkan. Salah satunya adalah Nicolas Flamel. Nicolas Flamel ini seorang Prancis, dia French guy, dan disebutkan ini ada orangnya ada for real gitu, jadi dia memang ada di situ dan ada rumahnya di Paris, dijadikan salah satu heritage juga di sana. Jadi ini Rue itu artinya jalan, Rue Nicolas Flamel, jadi jalan di depan rumahnya itu dinamakan atas nama dia, Nicolas Flamel. Terkenal sebagai salah satu alkemis yang berhasil membuat Philosopher's Stone. Tapi itu rumornya, kita nggak pernah tahu karena kita nggak pernah lihat juga Philosopher's Stone itu seperti apa. Dan oleh karena itu dia juga dianggap sebagai salah satu immortal atau orang yang abadi. Gitu. Karena kepercayaan orang tentang Philosopher's Stone yang bisa merubah satu benda menjadi emas dan bisa membuat kehidupan yang abadi. Kemudian dari sejarahnya, si Flamel ini dia belajar rahasia alkimia dari seorang Yahudi yang melakukan perjalanan menuju Santiago de Compostela. Kemudian setelah itu ada banyak sekali cerita-cerita tentang dia dan istrinya Pernel yang akhirnya dibuat menjadi berbagai macam dasar dari cerita-cerita seperti The Alchemist, novel
dari Michael Scott, dia membahas mengenai The Immortal Nicholas Flamel. Ada dua orang kakak beradik kembar, laki perempuan, yang apa namanya, bekerja di suatu toko buku, yang dia ternyata pemilik toko buku itu adalah Nicholas Flamel. Saya jadi ini ya, jadi buka ceritanya, harusnya kalau misalnya tertarik sudah dibaca sendiri gitu kan. Kemudian di Harry Potter buku pertamanya About Philosopher's Stone itu disebutkan juga nama Nicholas Flamel sebagai pembuat batu filosofi atau Philosopher's Stone, dan dikatakan juga di situ menurut J.K. Rowling gitu, bahwa batu tersebut dibuat oleh Nicholas Flamel dibantu oleh Albus Dumbledore gitu, dan dicari kemana-mana oleh Lord Voldemort karena Voldemort ingin Hidup. immortal, ingin hidup abadi, betul. Nah, ini Sir Isaac Newton. Kenapa saya anukan? Karena Sir Isaac Newton ini dia memang salah satu saintis, gitu ya, tetapi dia dikatakan Newton was not the first of the age of reason. Artinya dia bukan suatu awal dari age of reason itu saintis, karena saintis dia selalu mengemukakan atau menuliskan sesuatu dengan alasan gitu ya, dari penelitian. But he was the last of magician. Jadi dia ada pemikiran-pemikirannya dia itu yang juga berdasarkan dari alkemis tersebut, termasuk juga beberapa pendapat-pendapatnya dia mengenai elixir of life dan lain sebagainya. Jadi ada cerita tentang cult of Isaac Newton gitu. Jadi dia ada pengikut-pengikutnya yang ikut belajar juga mengenai apa yang diajarkan oleh Newton. Nyebutnya kalau nggak salah, saya ingat itu namanya Newtonian. Gitu. Jadi itu pun ditentang dengan perkembangan zaman gitu, sudah mulai ditentang, tapi tetap ada hingga sekarang mungkin gitu ya, karena tidak secara resmi. Nah, sekarang kalau kita bandingkan nih antara ilmu alkimia dengan kimia gitu ya. Kalau alkimia dia menggunakan metodenya trial and error. Dia memiliki dasar-dasar tapi dia juga membentuk saudara-saudara yang modern. Sedangkan kalau dari kimia, yang digunakan adalah metodenya saintifik. Tapi ada persamaannya. Yang pertama, sama-sama ingin memahami fenomena alam dengan lebih baik. Jadi seorang ahli alkimia dan seorang ahli kimia sama-sama belajar ilmu tersebut untuk belajar tentang alam. Ada suatu keinginan untuk memahami fenomena alam. Dan yang kedua, ingin memperpanjang hidup, tentu saja dengan cara yang berbeda. Kalau alkimia dia mencari elixir of life atau obat panacea segala macam. Sedangkan dari ilmu kimia sendiri ada drug discovery. Jadi bagaimana menemukan senyawa-senyawa yang bisa menjadi obat yang lebih baik buat kehidupan manusia. Jadi dalam tanda kutip juga itu memperpanjang hidup gitu, tapi dengan cara yang berbeda. Nah, mimpi seorang alkemis. Nah, tadi ilmu kimia itu dia bilang ada mimpi seorang alkemis. Bagaimana sih sebenarnya untuk merubah logam biasa itu menjadi emas? Jadi kalau pakai koin penny itu ya, itu yang paling murah itu ada copper dari tembaga, kemudian ada silver, ada gold gitu. Nah, kalau dulu ketika alkimia mereka merasa mampu merubah dari tembaga menjadi gold, tapi sebenarnya ini kalau caranya orang alkimia itu bilangnya seperti ini ke umum. Tembaga menjadi emas itu dengan batu filosofi. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, ini akan saya setelkan sebentar.
Nggak ada suaranya, Pak Danang. Suaranya belum masuk, Pak. Suaranya belum masuk. Iya. Oh, saya jelaskan saja mungkin ya. Oke. Itu gimana cara masukkannya? Jadi itu yang dimasukkan tadi adalah zinc atau seng. Jadi ada koper itu tembaga dimasukkan dengan zinc, kemudian dipanaskan. Ketika dipanaskan dia terjadi, ketika dipanaskan dia akan terlihat dia berubah menjadi berwarna perak gitu. Ketika dia berubah menjadi warna perak, kemudian setelah itu dibilas pakai air, setelah itu dipanaskan lagi, maka proses reaksi yang kita sebut dengan amalgam atau pembentukan alloy terjadi, membentuk suatu lapisan kuning yang terlihat seperti emas, padahal itu adalah salah satu proses membentuk alloy yang disebut kuningan atau brass. Jadi itu brass. Nah, orang zaman dulu tidak tahu bahwa ini itu kuningan gitu, karena tidak ada kuningan seperti itu, warnanya seperti emas, jadi dianggapnya adalah emas gitu. Padahal berikutnya ketika kalau mereka menggunakan metode Archimedes gitu, untuk mengetahui berat jenisnya, mereka akan tahu bedanya apakah itu betul-betul emas asli atau hanya sebagai pelapis kuningan saja. Nah, alkimia walaupun dianggap sebagai suatu ilmu yang misterius gitu ya, yang magic gitu, tapi dia memiliki kontribusi. Jadi awal ilmu alkimia itu adalah pemberian informasi mengenai adanya unsur, bahwa di dunia ini terbentuk dari unsur-unsur. Walaupun sampai zamannya Mendeleev, itu akhirnya ditemukan sebagai tabel periodik. Jadi awalnya unsur-unsur ini diawali oleh ilmu alkimia. Kemudian yang kedua adalah untuk pengembangan peralatan lab untuk prosedur sama teknik eksperimen, karena mereka yang melakukan proses seperti kalsinasi, kemudian dekantasi, kemudian mereka proses destilasi segala macam itu, yang mencoba awal-awalnya itu mereka. Yang itu akhirnya disempurnakan lagi oleh kita, sehingga kita gunakan sebagai salah satu bentuk teknik eksperimen, sehingga alkimia itu kita anggap sebagai sesepuhnya ilmu kimia yang membimbing, membukakan jalan tentang bagaimana kita mempelajari misteri fenomena alam. Dan cerita-cerita mengenai alkimia terus berjalan, dan misterinya masih ada, walaupun saat ini kita sudah tahu bahwa alkimia itu bukanlah magic gitu ya, sebenarnya gitu, bahwa itu adalah suatu bentuk ketidaktahuan. Kenapa? Karena before logic there is magic. Jadi sebelum kita tahu bahwa itu logis, maka kita tahunya bahwa itu adalah magic gitu. Itu kenapa magic digemari, karena ketidaktahuan kita. Baik, mungkin bahan saya tidak banyak, hanya itu saja. Terima kasih banyak, Mbak Rikoma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata sangat menarik sekali, Pak Danang. Berarti sebenarnya itu bukan magic ya, Pak ya? Justru sebenarnya karena ketidaktahuan itu, jadi kita menganggapnya adalah suatu hal yang ajaib gitu, Betul. bisa dibilang seperti itu. Sama seperti kalau misalnya nonton sulap, karena kita tidak tahu trik-triknya, jadi kita menganggap bahwa itu magic gitu. Iya, betul. Makanya jadi banyak yang pengen belajar ya, Pak ya. Gitu. Ya. Iya. Nah,
berkaitan dengan tadi Pak Danang sudah menyebutkan berbagai eksperimen, kan otomatis berkaitan dengan seorang ilmuwan nih. Nah, dan banyak juga Pak ilmuwan-ilmuwan abad-abad ini tuh mengkaji banyak hal, bahkan termasuk hal-hal yang dituliskan di Al-Quran gitu. Nah, terkadang ada yang terbesit menanyakan seperti ini, apakah seorang peneliti yang meneliti hal-hal yang ada di Al-Quran itu apakah suatu hal yang menyalahi aturan sebagai seorang ilmuwan, Pak? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Lukman nih. Silahkan Pak Lukman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Danang yang senang saya ketemu dengan Pak Danang. Tambah ganteng aja Pak Danang. Tidak pernah ketemu. Kemudian istiqomah ya sebagai moderator dan adik-adik mahasiswa dari kimia yang saya cintai. Saya ini akan menyampaikan beberapa hal saja yang berhubungan dengan pernyataan dari istiqomah tadi yang terakhir. Apakah ada hubungan yang terukur antara kimia ya, dan Al-Quran. Saya akan memperluas sedikit, tidak hanya kimia tetapi sains, ya. Sains tentang sains itu. Karena sains ini kimia itu adalah apa Pak Danang? The mother of science. Jadi ibunya para sains. Oh iya Pak, betul Pak. Ya, the mother of science itu adalah chemistry. Chemistry is the mother of science. Jadi saya akan perluas sedikit tentang masalah nah, tetapi sebelum itu kita ingat bahwa di zaman sekarang ini itu berseliweran banyak sekali hal-hal tentang hubungan antara Quran dan sains. Saya ingin bercerita sedikit. Saya nanti tidak tahu sampai berapa menit, tapi nanti kalau misalkan istiqomah mengatakan Pak waktunya sudah habis, saya berhenti di situ. Nggak terlalu banyak, nggak terlalu lama. Iya, Pak. Saya akan share screen beberapa hal tentang itu. Kelihatankah ini? Sudah Pak, sudah terlihat Pak. Baik, Ampun Pak. Oke, terima kasih. Kita ini bincang-bincang dengan Himka sesuai dengan sambutan yang tadi itu untuk memperluas wawasan kita masalah kimia ini. Saya akan awalnya saja. Sebentar. Dulu sekali banyak ulama salaf itu mengharamkan belajar sains. Ulama salaf adalah para ulama orang yang pandai tentang Islam itu di awal-awal perkembangan. Saya kira di tahun-tahun berapa ya, 1000 sebelum Al-Ghazali lah. Al-Ghazali itu wafat 1111. Jadi sekitar 1100 atau 1000 tahun 1000-an. Itu mengharamkan belajar sains karena dikhawatirkan belajar sains ini akan menggoyahkan iman yang ada di dalam khasanah Al-Quran. Itu informasinya ada di ini islamco.info. Nah, saya ingin cerita dulu tentang ini. Masih ingat kita ini Big Bang, ya kan? Big Bang itu adalah suatu ledakan besar di awal penciptaan alam semesta. Salah satu teori yang sampai sekarang dianut oleh para saintis sebelum ada teori lain tentang penciptaan alam semesta. Kita tahu di awal ledakan itu, sesaat sebelum ledakan, itu ada bahan dengan kerapatan yang sangat-sangat tinggi, sangat padat maksudnya, sangat-sangat padat, sangat-sangat rapat, berada pada suhu yang sangat-sangat tinggi. Kombinasi dua hal ini, rapat dan padat, serta pada suhu yang sangat tinggi,
itu mengakibatkan secara kimia itu dia meledak, ya. Meledak untuk memberikan kesempatan kepada energi untuk menyebar. Nah, karena kalau kerapatan tinggi pada suhu rendah namanya padat, kerapatan rendah pada suhu tinggi namanya gas. Teori Big Bang. Jadi ada sesuatu yang awalnya itu padat di sini, di titik peledakan itu padat, kemudian meledak ke segala arah, 3 dimensi, ke segala arah dengan kecepatan seperti yang ada di dalam gambar itu. Yang atas itu adalah kecepatannya 10⁻⁻43 detik untuk mencapai sekian pada suhunya 10⁻22 derajat Celcius. Kemudian pada saat berikutnya pada 10:34 seconds, minus 34 seconds. Jadi tidak ada 1 detik ya. 1 detik dibagi 43.000 ya. Gimana ya? 40 berapa itu? Dan juga 10 terus ke bawahnya sampai ini 3 menit. Dalam waktu 3 menit sudah demikian. Dalam waktu 300.000 tahun sudah demikian. Nah, pecahan-pecahan dari ledakan ini menjadi galaksi, bintang, planet, dan diantaranya bumi kita ini. Sampai sekarang. Nah, ledakannya ini, pengembangan keluar ini, mengembang meluas dari satu titik di mana dia meledak tadi, itu masih berlangsung sampai sekarang. Nah, itu adalah teori Big Bang yang sampai saat ini masih dipercaya sebagai teori yang benar. Nah, coba kita lihat. Ya. Quran mengatakan di dalam surat 21 ayat 30, itu ada ayat bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata raqam fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Quran mengatakan bahwa terjemahnya ada di sini, ya. Do not those who disbelieve see that the heavens and the earth were meshed together and then we ripped them apart. And then we made of water everything living. Would they still not believe? Nah, ceritanya begini. Quran itu mengatakan sesuai ayat ini bahwa pada waktu yang sangat awal dari penciptaan, Tuhan membuat langit dan bumi itu menyatu secara kaku dan kompak lalu terpisahkan dengan adanya Big Bang itu, sekitar 13 miliar tahun yang lalu. Masing-masing pecahannya saling menjauh dan alamnya ini meluas sampai hari ini. Nah, ini diterjemahkan, ditafsiri sebagai demikian. Nah, tetapi, coba lihat ya, tetapi ayat yang sama, ya, ayat 21 ayat 30 itu diterjemahkan secara lain oleh orang lain. Diterjemahkan secara lain oleh orang lain juga. Kira-kira hampir sama bunyinya sebenarnya. Ayatnya bahasa Arabnya sama ini, 21 ayat 30 ini. Do not the unbelievers see that the heavens and the earth were joined together as one unit of creations. Before we close them asunder, we made from water every living thing. Nah, tapi diterjemahkan secara lain. Coba lihat. Big Bang terjadi 13,8 miliar tahun yang lalu, sedangkan pecahan-pecahannya di antaranya di bumi terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Nah, tidak ada makna pemisahan atas sesuatu yang tergabung sebelumnya. Ini sebenarnya adalah mitos telur kosmos, di mana struktur mirip telur ini terpisah menjadi bumi dan langit. Jadi dalam ayat yang sama itu ditafsir secara berbeda. Yang sebelah kanan ini mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang tergabung, ya. Tidak ada sesuatu tergabung kemudian terpisah seperti halnya kata Quran tadi. Tergabung kemudian dipisah. Kalau menurut Quran kan dulu tergabung kemudian dipisah dengan adanya ledakan. Tapi orang menafsir tidak begitu yang sebelah kanan ini. Tidak ada makna pemisahan atau sesuatu yang tergabung sebelumnya di dalam sains itu. Dan kemudian terbukti bahwa pada ayat selanjutnya, yaitu ayat 31, Quran berbicara tentang gunung-gunung yang diletakkan di bumi. Jadi bumi di sini adalah memang bumi sesungguhnya,
bukan bumi dalam arti kiasan. Itu ayatnya adalah begini, wasa'alna fil ardi rawasiya an tamida. Jadi memang ini adalah betul-betul bumi, bukan bumi dalam arti kiasan seperti yang ditulis di sebelah kiri, ditafsiri oleh sebagian orang Muslim di sebelah kiri. Jadi mana yang benar? Qurannya ayatnya sama, tapi ditafsir berbeda. Mana penafsiran yang benar? Kalau yang sebelah kanan ini tafsirnya itu menyalahkan Quran ini, tapi yang sebelah kiri itu membenarkan Quran. Mana yang Anda yakini? Tergantung kepada kita semua. Itu salah satu masalah. Ini ada masalah lain, ya. Bintang-bintang misalnya, bintang-bintang di langit. Ini yang sebelah kanan bawah. Ini gambar kalau kita malam-malam melihat di malam pada bulan Juni, terang benderang. Banyak sekali bintang. Yang di atas ini ada proses-proses di mana pulsar star itu bisa has sucked off, jadi apa? Menyedot the outer and inner layers of the orbiting star, leaving behind only ash, carbon, and oxygen core. Nah, bintang yang menyedot ini, menyedot inner layer dan outer layer dari bintang yang lain itu menyebabkan dia menjadi murni, hanya tinggal karbon dan oksigen saja, sehingga bintangnya itu menjadi betul-betul seperti diamond. Diamond itu intan, ya, seperti intan. Nah, itu terjadi sampai sekarang. Dan besarnya 5 kali daripada besar bumi. Semuanya seperti intan. Nah, itu fenomena alam yang jauh di atasnya yang ada di bintang-bintang. Coba kita lihat apa kata Quran. Di surat At-Takwir ayat 81 sampai di ayat 2 itu ada tulisan begini. Ada ayat begini. Wa idzan nujumu kadarat. Terjemahannya adalah ketika bintang-bintang jatuh. Nah, coba kita baca bawahnya yang saya tulis itu. Ketika mengatakan bahwa bintang-bintang akan jatuh nanti menjelang kiamat, pengarang Quran nampak tidak mengerti tentang ukuran dan jarak bintang-bintang. Kata kadaro, itu di akhir kalimat ini, di akhir ayat ini, kadaro. Yang digunakan ini berarti meluncur ke bawah seperti untuk burung yang menuju ke bawah atau jatuh berserakan. Nah, kalau untuk bintang tidak cocok ini. Mau jatuh kemana? Mana atas, mana bawah? Kalau kita di Surabaya, seperti Pak Danang di Sidoarjo, atau saya di Jombang ini, atau Anda di mana saja di Jawa ini, itu atas kan atas itu, langit itu. Bawah kan bumi. Tapi itu di Jawa. Kalau di Amerika, pada saat yang sama seperti sekarang ini, atasnya juga sama. Atasnya langit, bawahnya bumi. Tapi arahnya lain. Atasnya itu ke arah sebelah sana, sedangkan yang orang di Amerika atasnya itu ke bawah sini. Ini sangat berbeda. Jadi tidak relevan ini kata-kata ini. Bintang jatuh itu tidak relevan. Mana atas, mana bawah. Kata orang yang menafsiri bintang-bintang ini. Dan juga dalam dimensi ruang dan waktu tidak ada suatu pun, bahkan juga bintang, dapat bergerak lebih cepat dari kecepatan cahaya. Nah, dalam melihat bintang pada suatu malam, maka sesungguhnya jarak yang kita lihat itu bintang, misalkan kita lihat bintang 100, suatu malam kita lihat bintang di langit. Seklip, sekejap klip gitu. Nah, sekejap klip yang kita lihat pada tadi malam misalkan, itu bukan berarti bintang yang mengirim cahaya itu adalah juga tadi malam itu. Karena cahaya itu sampai ke bumi, itu bisa tergantung jaraknya dari bintang itu. Misalkan ada 100 tahun cahaya. Berarti 100 tahun cahaya, 100 tahun yang lalu, bintang itu ada di situ. Tapi baru kita lihat sekarang, tahun 2020 ini. Padahal kejadiannya itu tahun 100 tahun yang lalu, atau 1920. Misalkan gitu. Jadi ini tidak relevan. Ya. Tidak relevan kalimat kata ketika bintang-bintang jatuh ini. Kata penulis tersebut. Nah, benarkah pernyataan ini? Adik-adik sekalian bisa mengerti, bisa bertanya-tanya, benarkah kata-kata ini? Terus ada lain misalkan ini. Ini masih tetap bintang ya. Ada di dalam surat
surat apa ini? An-Najm ya, saya kira. Yudabbirul amra minas sama'i ila ardh thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasnatin mimma ta'uddu. Allah itu mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya itu adalah 1000 tahun menurut perhitungan. 1000 tahun menurut perhitungan manusia kita sekarang. Itu satu hari perjalanan malaikat. Jadi malaikat itu kalau membawa urusan, kalau jauhnya dari bumi ke Sidratul Muntaha, di mana Allah SWT itu berada, itu satu hari. Nah, satu hari itu dalam perjalanan malaikat. Tapi kalau dalam perhitungan manusia sekarang itu adalah 1000 tahun. Demikian pernyataan Quran. Benarkah ini pernyataan Quran ini? Kita baca gini, pada manusia pada zaman itu memakai bulan dan bukan matahari sebagai ukuran waktu. Nah, oleh karena itu, satu hari perjalanan malaikat itu sama dengan 12.000 orbit lintasan bulan. Kenapa 12? Ya, kan satu tahun kan 12. Tadi dinyatakan 1000 tahun, berarti satu tahunnya kan 12 bulan. Padahal ini untuk orbitnya menjadi 12, satu tahun berarti 12 bulan. Kalikan 1000, 12.000 lintasan bulan. Nah sekarang ini, ya zaman kita hari ini, hari apa ini? Hari Senin atau Selasa ini, itu sudah bisa dihitung dengan eksak satu orbit bulan itu berapa kilometer. Bulan kan berorbit, bulan kan mengitari dirinya sendiri, orbit bulan, tapi juga bulan itu mengitari bumi selama satu hari. Nah ternyata 12.000 orbit bulan per hari, ya, itu sama dengan kecepatan cahaya hasil pengukuran modern, yaitu sekitar 300.000 km per detik. Jadi menurut ayat ini, itu betul. Menurut ayat ini, itu betul. Satu hari perjalanan malaikat itu sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kita. Jadi Anda lihat, sebelah kiri tadi orang mengkritik, sebelah kanan ini ada ayat lain yang sesuai dengan sains modern ini. Nah, sekarang kita lihat ya, air saja. Air tawar di sungai. Ini Sungai Barito di Kalimantan ya, di dekat Banjarbaru. Saya mau trek dulu. Kemudian ada juga air laut. Ini memiliki salinitas berbeda, pH berbeda, kemudian sifat hipotonik berbeda, juga satu hipotonik, satu hipertonik, salinitas berbeda. Tetapi dalam Quran disebutkan begini, wa huwa alladzi marajal bahraini hadza 'adbun furatu wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainaha barzakhan wa hijran mahjura. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar dan segar, yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan di antara keduanya dinding itu batas yang tidak tembus. Jadi memang ada fenomena, terutama di muara sungai. Ya. Di muara sungai itu air tawar masuk ke laut, harusnya air tawar masuk ke laut, harusnya dia mencampur karena dia sesuatu yang segera sama-sama homogen. Mencampur dan homogen, tidak lagi bisa dibedakan mana air laut, mana air tawar. Nah, tetapi ada fenomena di alam raya ini, di lautan itu, yang air laut dan air tawar ini tidak bercampur. Sepanjang 5 kilo, 6 kilometer, sangat panjang. Dan umurnya cukup panjang, ada 1 minggu, 2 minggu. Gitu. Jadi tetap tidak bercampur. Nah, itu disebutkan dalam Quran. Nah, ini sekalian, Anda lihat, kiri dan kanan itu ada dua pendapat ya, yang menentang Quran ini sebelah kiri, yang sebelah kanan itu yang menyetujui Al-Quran. Terjemahannya hampir sama, tapi yang menarik adalah kalimat terakhir ini. Kalimat terakhir terjemahan dari ayat ini. Kalau ayat yang aslinya kan terjemahannya gini, bagian terakhir. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Tapi di sini kedua sumber ini menerjemahkan dengan cara yang berbeda, dengan cara yang sama maksud saya. Partition that is forbidden to be passed. Yang kanan juga itu sama. Partition that is forbidden to be passed. Nah, tetapi tafsirannya berbeda. Ini tafsirannya. Tafsirannya berbeda. Tafsirannya berbeda. Yang sebelah kiri mengatakan bahwa
yang saya merahi saja ini, bahwa the Quran, however, erroneously says that the expression between the two types of water is absolute and permanent. Jadi mereka bilang bahwa Quran itu salah, ya, karena mengatakan bahwa barrier yang tadi terbentuk di antara dua air laut dan air tawar tadi itu permanen dan absolut. Sedangkan yang kanan ini adalah mendukung pernyataan Quran tadi. Kita lihat bahwa kanan ini, water that usually mix easily can turn into water. Jadi biasanya water yang biasanya itu campur dengan mudah antara air laut dan air tawar, tapi sekarang berubah menjadi ada satu dinding. Thanks to God's opposition, oleh karena pengaruh dari campur tangan Tuhan di dalam mempengaruhi hukum-hukum fisik. Jadi ayatnya sama, tapi ditafsir berbeda. Sebenarnya bukan menafsirnya berbeda, faktanya juga sama aslinya. Fakta alam yang disitir Quran itu sama, tapi ada yang menafsiri berbeda, dengan tafsir berbeda terhadap fakta yang sama, terhadap Quran yang sama. Satu lagi ya, terakhir untuk ayat-ayat seperti ini. Ini ada di Al-Mu'minun ayat 12, 13 dan 14. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnan nutfah 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Terjemahannya sebelah kanan gini. Dan sungguh telah kami menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Sesuatu yang melekat itu namanya alaqah. Segumpal daging namanya mudghah. Nah, di dalam terjemahannya, itu terjemahan bahasa Indonesia tidak kelihatan ya, tapi Anda lihat terjemahan bahasa Inggris. Then we made the drop into an alaqah. Nah, alaqah itu leech, suspended thing, and blood clot, yang bentuknya sama. Jadi human embryo yang ada di gambar sebelah kiri itu ternyata diprediksi atau dikatakan oleh Quran surat Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14 itu seperti leech, seperti lintah. Lintah itu bentuknya di sebelah kiri jalan ini. Lintah itu yang sebelah kiri ini. Jadi bentuknya sama antara lintah dengan embrio dalam tahap namanya tahap alaqah. Dulu ketika Quran turun, tentu saja tidak tahu apa yang disebut alaqah itu. Kok bisa disebut seperti lintah. Beberapa ratus tahun kemudian ternyata alaqah itu seperti lintah, seperti leech. Dan leech itu ternyata seperti human embryo. Jadi cocok. Ya. Faktanya cocok, ya segalanya. Faktanya cocok. Qurannya sama, faktanya sama, tapi ditafsiri secara berbeda. Ya. Coba lihat yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu. Sebelah kiri itu mengatakan bahwa klaim seperti itu adalah quite debatable, sangat bisa didebat, ya. Sangat bisa didebat, ya. Dan sangat bisa didebat. Walaupun aslinya mereka mengakui bahwa itu bentuknya memang sama antara lintah, leech itu dengan alaqah. Tapi bisa mereka yang berseberangan dengan Quran ini dia mendebat Quran itu. Katanya tidak sama itu. Nah, sebelah kanan, itu mengatakan bahwa alaqah itu sama dengan atau alaqah itu mirip dengan leech. We find similarity between the two as we can see it. Jadi kita bisa lihat seperti gambar yang biasa, yang di depan tadi. Nah, seperti gambar ini. Antara human embryo dengan leech. Mana yang benar? Mana yang Anda yakini? Seorang saintis kimiawan seperti Anda ini, seperti saya, seperti Pak Danang itu, harus tegas, ya, tahu. Faktanya begitu, Qur'annya begitu, faktanya begitu, kita harus terima begitu. Nah, yang lain-lain itu adalah Qur'annya begitu, faktanya begitu, tapi ditafsiri secara lain. Karena mereka tidak bisa membantah fakta. Nah, fakta itu bukan hasil dari penelitian orang Muslim, tapi penelitian dari kalangan mereka sendiri. Nah,
perbedaan penafsiran seperti ini itu berseliweran di internet ya. Mohon tidak langsung diterima ya. Sebagai saintis, sebagai kimiawan, Anda menangkapnya, kemudian dianalisis, didiskusikan dengan teman-teman. Kalau tidak tahu, tanya orang lain, baru kita ngambil kesimpulan. Nah, masih banyak ayat-ayat tentang alam seperti itu. Banyak sekali. Tadi saya sebutkan hanya 4. Tapi ada banyak. Sebagian besar, sebagian sudah diverifikasi oleh peradaban modern. Satu lagi belum diverifikasi. Sedikit lagi, sampai itu istiqomah, sedikit lagi saya. Jadi gini, kita perlu bedakan antara science dan knowledge. Science itu adalah masih bisa berubah. Science bisa berubah. Tapi kalau knowledge itu tidak bisa berubah. Knowledge itu sudah menjadi pengetahuan milik peradaban manusia. Sains masih bisa berubah. Nah, knowledge itu dicapai oleh sains dengan berbagai macam sains. Jadi sains itu dilaporkan, masukkan jurnal zaman sekarang ya, masukkan jurnal. Nanti jurnal berikutnya menajamkan, jurnal berikutnya memperbaiki. Banyak sekali jurnal-jurnal penelitian lain antar sama topik yang sama. Nantinya suatu saat akan menghasilkan suatu knowledge. Kalau knowledge tidak berubah, kalau sains masih bisa berubah. Contohnya adalah yang terkenal, yang bisa dilihat, misalkan contohnya itu adalah listrik, ya, listrik. Listrik yang ada, kabel yang ada listriknya. Kabel yang ada listriknya, kalau kita tahu ada kabel, kalau dipegang pasti nyetrum. Kita kesetrum. Nah, itu semua orang mengakui, tidak perlu belajar sains. Itu adalah hasil dari perjalanan sains sebelumnya. Bahwa kalau ada logam di aliran listrik, maka kalau kita pegang, manusia pegang, dia akan nyetrum. Itu sudah menjadi knowledge, tidak lagi berubah. Nah, kalau sains itu masih bisa berubah. Ya, sains itu nanti menuju ke knowledge tadi itu. Nah, di Quran itu ada sekitar 800 ayat seperti itu. Banyak sekali. Sekitar ada yang masukkan, ada yang tidak masukkan. Sekitar 800. Nah, salah satu tugas dari para saintis kimiawan itu adalah meneliti hal-hal yang disebut ilmu alam di dalam Quran itu barangkali bisa diteliti supaya suatu saat akan dicapai knowledge, dan knowledge itu pasti cocok dengan Quran. Nah, satu slide lagi, dua ya, satu slide lagi. Nah, namun perlu dicatat bahwa kesimpulan ilmiah yang ada dalam Quran itu bukanlah merupakan misi utama Quran. Misi utama Quran itu hidayah. Sedangkan kesimpulan alam tadi itu berfungsi hanya sebagai bukti empiris tentang kebenaran Quran. Bukti empiris berarti bukti yang bisa diteliti, bisa diukur, bisa diulangi pengukurannya, hasilnya akan sama. Itu bukti empiris. Nah, di dalam Quran ada ayat yang telah terbukti secara empiris seperti tadi itu. Di antaranya 4 ayat tadi itu yang saya contohkan dari tadi. Nah, keberadaan ayat-ayat empiris ini sangat penting ya, karena ikut membuktikan bahwa Quran itu bersifat universal dan benar baik secara akliah maupun ilmiah. Nah, oleh karena itu, jika ada ayat Quran secara teks diyakini telah mengandung nilai kebenaran yang tidak terbantahkan, maka semua ayat yang lain dalam Quran tidak berhubungan dengan kesimpulan itu adalah juga benar. Kita tahu Quran itu sekitar ada 6.666 ayat yang berhubungan dengan ilmu alam, katakanlah 800 ayat tadi yang sudah diverifikasi sekitar 100 ayat. 100 ayat alam yang sudah diverifikasi sesuai dengan ilmu alam itu ada bersama dengan 6.666 ayat itu. Nah, kalau yang 100 ayat ini betul secara betul secara empiris, ya, bisa diulang penelitiannya, sudah menjadi knowledge dan lain-lain, ya, maka ayat-ayat yang lain yang sekitar 5.600 ayat tadi itu, 6.500 ayat yang lainnya itu adalah juga benar. Itu nilai penting dari ayat-ayat alam itu. Jadi ayat alam itu dipakai sebagai bukti empiris bahwa ayat-ayat yang lain yang sama-sama di dalam Quran itu adalah juga benar.
Karena ayat-ayat yang tidak empiris dalam Quran itu memang tidak bisa diempiriskan. Misalkan ya, tentang surga, tentang neraka, tentang segala sesuatu tentang alam gaib ya, itu tidak bisa diempiriskan, tidak bisa diempiriskan. Tapi dianggap benar karena kedatangan satu Quran itu bareng, waktu turun Kanjeng Nabi kemudian ke Khulafaur Rasyidin, ke Sayyidina Utsman dan seterusnya sampai menjadi buku itu semuanya bareng. 6.666 ayat itu bersama-sama. Antara ayat yang empiris bisa dibuktikan dan sisanya yang tidak bisa dibuktikan. Jadi sama, kalau empiris bisa dibuktikan, berarti ayat yang lain itu juga sebenar ayat empiris yang dibuktikan. Saya kira saya berhenti di sini aja dulu. Istiqomah, Pak. Istiqomah ya. Saya berhenti sini dulu aja. Oh iya, Pak Lukman, terima kasih banyak atas penjelasannya. Silakan kalau mau. Ya. Baik, ternyata memang menarik ini ya. Jadi kimia sendiri sebenarnya ada di berbagai segi kehidupan ya Pak ya. Mungkin dari segi agama juga ada terkandung juga di dalamnya, dalam kehidupan kesehatan juga ada, bahkan di sejarah alkemi sendiri itu juga ada kimianya gitu. Nah, memang tidak dapat dimungkiri teman-teman, bisa dibilang tadi benar Pak Lukman tadi sempat bilang kalau misalnya kimia itu memang ibunya bidang ibu dari ilmu sains gitu ya. Jadi mencakup semua hal itu. Dari yang terkecil sampai yang paling besar sekalipun. Nah, jadi sangat menarik ya teman-teman ya untuk materi pada siang hari ini. Mungkin setelah ini akan dibuka sesi tanya jawab. Namun sebelum itu untuk teman-teman yang sudah bergabung pada siang hari ini bisa mengisi link absensi yang sudah disediakan oleh panitia di kolom chat. Apakah sudah diberikan oleh panitia? Nah, itu kalau misalnya sudah diberikan oleh panitia. Iya, untuk pengisian sertifikat, benar sekali ya. Saya juga mengapresiasi Pak, soalnya siang-siang seperti ini biasanya kan waktunya untuk tidur siang, tapi sudah disempatkan waktunya untuk mengikuti webinar kali ini. Memang sangat menarik, Pak. Linknya kayaknya belum di-share kayaknya, Mbak. Oh iya, belum. Oke, sambil menunggu panitia memberikan link, mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang ingin didiskusikan dengan pemateri, bisa langsung raise hand atau mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar yang sudah disediakan. Nah, sebelumnya nih Pak Danang dengan Pak Lukman ini sebenarnya juga saya sedikit terharu juga Pak mendengar penjelasan dari tadi itu. Ternyata ilmiah itu kadang dinilai orang masyarakat itu stigmanya jelek Pak. Kadang ya orang bilang, oh anak kimia itu pasti keluarannya pasti bikin bom. Nah seperti itu loh Pak. Kadang itu membenarkan stigma orang-orang ya seperti itu. Kadang emang harus seperti ini ya Pak ya. Memberikan istilahnya emang apa ya? Kimia tuh nggak hanya sekedar negatifnya, tapi sebenarnya justru malah banyak memberikan dampak positif, termasuk inovasi-inovasi yang bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia seperti itu. Nah, untuk Pak Danang atau Pak Lukman ini juga selain menjadi dosen, teman-teman ini juga peneliti aktif ini. Pak Danang juga suka jalan-jalan ini. Dan Pak Lukman juga sering meneliti. Saya juga, kadang juga sempat mikir, oh ternyata emang kimia itu seluas itu ya, nggak hanya cuma sekedar jadi peneliti di laboratorium aja. Mungkin bisa meneliti keluar, bisa memberikan dampak yang baik untuk masyarakat. Seperti itu, teman-teman. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin bertanya atau mau sharing-sharing seputar pengalaman yang berkaitan dengan alkemi mungkin kepada pemateri kita pada siang hari ini? Bagaimana? Tadi saya sambil nungguin mungkin menanggapi Mbak Istiqomah tadi ya boleh, Pak. Monggo. Yang tentang lulusan kimia kok. Iya. Apa konotasinya? Bukan konotasinya sih ya. Iya, Mesti bikin stigmanya negatif, iya. Benar, Pak. Itu sama saja ketika kita membawa pisau, itu pisau itu mau dipakai buat menusuk orang atau mau dipakai buat masak, gitu kan. Oh iya. Jadi ilmu kimia itu saking hebatnya, gitu ya. Iya. Ini sombong sebagai kimiawan ini. Iya, saking hebatnya itu, jadi memang tidak ada hal di dunia ini yang tidak kimiawi gitu.
Iya. Jadi kalau nggak ada hal yang di dunia yang tidak kimiawi, kita mau Anda sekarang melihat layar laptop ataupun layar HP di sini itu juga dari liquid crystal display, itu juga Betul. kimia Iya. juga, gitu. Tidak ada yang kimia. Sehingga kalau nanti itu, kalau misalnya rekan-rekan semua yang masih mahasiswa saat ini itu sudah lulus dan mungkin seperti Pak Lukman yang sudah sangat senior, benar-benar senior saya ini Pak Lukman ini senior alma mater, senior dosen ini gitu, yang menerima saya jadi dosen di sini itu Pak Lukman. Yang juga lah. Nah itu pasti tahu begitu Pak Lukman itu ketika selesai ataupun saya juga selesai menjadi sarjana kimia, kemudian berhadapan dengan masyarakat itu, kita dianggap tahu segalanya, Mbak. Iya. Bahkan hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak mungkin, kita nggak tahu ya, kita nggak bisa jawab itu, kita dianggap kita bisa jawab gitu. Pak Lukman jauh lebih tahu dibandingkan saya, karena Pak Lukman juga bukan hanya kemana-mana, karena Pak Lukman sendiri juga hidup bersama rekan-rekan yang juga masih awam juga dengan ilmu kimia gitu. Pak ditanyain, ini aku nanam ini kok mati gimana ya, nanyanya ke orang kimia. Gitu. Saya nelayan gini mau ngambil ikan tapi ikannya nggak mau datang. Kenapa ya? Kan orang kimia. Ditanya ke orang kimia, padahal urusannya beda gitu. Itu hal-hal yang akan terjadi. Artinya apa? Kalau disambungkan, mau segala macam yang baik ataupun yang jahat apa segala macam itu tergantung dari orangnya. Sama seperti Pak Lukman tadi menjelaskan, satu ayat pun bisa dipersepsikan yang berbeda, cara ininya berbeda gitu kan. Apakah kita mau menggunakan itu untuk mendiskreditkan seseorang, atau kita menggunakan itu untuk mensupport atau mengencourage orang lain supaya bisa bermanfaat. Itu semua tergantung dari kita. Begitu. Betul, kalau misalnya itu. Ya, kimia itu sangat banyak Istiqomah dan adik-adik yang lain ya, aplikasinya. Banyak aja. Memang kalau pekerjaan yang konvensional dari istilahnya itu pekerjaan jam 8 pagi sampai jam 4 sore, kerjaan kantoran itu biasanya agak terbatas. Walaupun selama ini terserap semua lulusan kita itu. Tapi kalau kerjaannya tidak terbatas, yang kreatif untuk hidup pada zaman sekarang, itu akan sangat banyak. Lulusan kita yang seperti itu sangat banyak. Di bidang apa saja, Pak ya? Betul, Pak. Jadi kalau tadi dikatakan loh ini orang bikin bom kimia, loh kalau kita orang kimia mau bikin bom bisa, cuman kita aja nggak mau. Oh iya. Jadi jawabnya gitu. Kita itu bisa semua, cuman masalahnya kita mau atau tidak. Baik, iya Pak. Benar-benar. Ini tips juga sih Pak untuk menjawab keresahan masyarakat. Mungkin kalau misalnya anaknya mau masuk kimia, ini takutnya keluarnya anak jadi seperti ini. Gitu. Ini konotasinya jadi negatif seperti itu, bisa kayak gitu ya Pak berarti ya. Tergantung bisa Pak. Masing-masing. Maksudnya penilaian itu kan sebenarnya bukan karena ilmunya, tapi memang karena kepribadian orangnya. Iya, betul. Dan dari kimia tidak pernah diajari bikin bom. Tidak pernah diajari. Iya. Tapi bukan berarti tidak bisa ya Pak ya, cuman kita tidak mengajari. Iya. Berarti sebenarnya ada ilmunya Pak ya, tapi ada. Namanya itu energetic materials itu ya Pak Danang ya, energetic materials. Wah, menarik ini Pak. Termodinamikanya jadi A dulu lah nanti ya. Waduh berat ini Pak. Mata kuliah paling banyak SKS-nya nih lumayan ini termodinamika. Iya memang kadang juga seperti itu menghadapi keresahan di masyarakat. Nah untuk teman-teman nih ini menarik sekali nih, mungkin teman-teman punya keresahan seputar alkemis atau mungkin ada multitafsir yang pernah teman-teman dengarkan, mungkin bisa tanyakan langsung ke Pak Lukman atau mungkin bisa ke Pak Danang juga, mungkin bisa mendapat beberapa insight. Nah ini mungkin teman-teman bisa menjawab keresahan hati masyarakat. Gitu. Ini untuk linknya sudah di-share ya teman-teman ya. Mungkin sambil menunggu yang lain untuk bertanya.
bisa diisi dulu, linknya di kolom komentar sudah diberikan apa itu ya. Oke. Berarti memang Al-Quran dan kimia sebenarnya juga berkesinambungan ya Pak. Soalnya kemarin juga waktu mata kuliahnya Pak Hamzah sempat disuruh seperti itu Pak, mencari penelitian, dan memang itu nilai-nilainya dari Al-Quran seperti itu. Memang wah ternyata kimia juga ada di Al-Quran ya teman-teman. Seperti itu. Ada pengkajian seperti itu waktu, oh iya, waktu mata kuliah Sarsa kalau nggak salah Pak, itu Pak Hamzah mengampu seperti itu, disuruh memberikan review penelitian seputar mungkin ilmu ya. Ini mungkin ada dari teman-teman, ada yang ingin bertanya Ya, atau mungkin dari Pak Danang pengen bercerita lagi Pak pengalaman untuk alkeminya. Soalnya Pak Danang ini suka jalan-jalan, suka sempat pengen sih Pak itu Pak mendengarkan cerita-cerita dari Pak Danang ini. Sudah kemana-mana, saya ke India juga pernah, mungkin ya sudah ke beberapa benua mungkin lah ya. Siapa yang nggak suka jalan-jalan tuh Mbak? Cuman, iya. apalagi kalau dibayari. Gitu. Iya Pak, benar. Kalau dikatakan apa ya, mau tentang by topik atau ini pertanyaannya apa? Mbak Istiqomah aja coba nanya ke saya atau ke Pak Lukman, mau nanya apa? Mbak Istiqomahnya nanya ke saya. Sebelum saya nanya ke Mbak Istiqomah nih. Waduh, jangan dulu Pak. Untuk alkimia ini ternyata sebenarnya saya juga baru tahu ada istilah alkimia itu baru kemarin sih Pak di Wile Panitia, ternyata ada istilah alkimia juga. Bahkan di Harry Potter pun juga ada ilmu itu gitu loh. Tapi emang kalau misalnya orang dulu tuh sempat berpikir seperti itu ya Pak ya, berpikir untuk pengen hidup abadi atau ingin banyak kekal gitu, kok kenapa kok bisa ada seperti itu ya Pak ya kira-kira? Sampai sekarang sebenarnya Mbak. Wow. Untuk yang seperti itu tuh sampai sekarang. Cuman perbedaannya sekarang itu jauh lebih apa ya? Jauh lebih scientific. Tapi itu ada di apa? Kalau zaman dulu itu kalau misalnya di sini ada yang tidak melihat Harry Potter kan? Semuanya lihat, termasuk semuanya lihat sepertinya ya. Jadi waktu dulu di Harry Potter itu kan ada si Severus Snape ya, dia ngajarin tentang ilmu ramuan. Nah itu sebenarnya ya ilmu tentang alkemis juga. Kalau misalnya ada witch, ada yang bikin ramuan apa segala macam, itu ilmu alkimia juga, ilmu kimia juga. Gitu. Jadi tujuannya kan sebenarnya untuk merubah sesuatu, mengganti sesuatu apa kayak gitu. Nah, saya mungkin agak sedikit tarik ke masa depan, ke masa sekarang. Nih, mengenai tadi elixir of life. Gitu ya, tentang apa rahasia pencarian manusia akan keabadian itu. Iya. Bidang saya biokimia. Mungkin Mbak Istiqomah belum sempat ngambil biokimia ya? Belum Pak, semester besok. Semester ini nanti kan ini ya. Oke. Di biokimia yang sekarang itu ada namanya CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9 ini suatu fragmen DNA yang dibuat itu seperti chaperonnya protein. Jadi ini bisa memperbaiki DNA yang rusak. Semacam tukang servisnya DNA yang bisa dilakukan di dalam makhluk hidup. Jadi bisa dimasukkan dan kita bisa, nah itu penelitian dengan CRISPR-Cas9 itu sangat kencang sekali, dan saat ini juga ada pertentangan juga di PBB juga ada pertentangan terutama kode etik. Karena apa? Karena mereka berusaha menggunakan CRISPR-Cas9 ini untuk menciptakan manusia yang tanpa sakit. Oh, manusia kebal ya Pak, berarti ya Pak ya? Bukan hanya kebal saja, yang superhuman memang.
yang pintar, yang apa, yang tidak ada penyakitnya gitu. Jadi dari DNA-nya ketika awal dilahirkan apa segala macam akan disusun dengan susunan DNA human genomnya yang sempurna gitu. Wow. Nah, itu kan defying gods ya. Kalau misalnya ada secara etik gitu kan, jadi kan membentuk sosok yang manusia. Proses penciptakan manusianya mungkin tidak, tapi sebelum manusia itu sempurna terbuat, itu sudah diatur bagaimana nantinya akan jadinya seperti apa gitu. Jadi ada kemampuan yang jadi kan bisa memperbaiki DNA kita rusak atau ada penyakit-penyakit yang kadang-kadang itu kita tidak bisa sekarang nih gini. Penyakit yang kita kena itu bisa dijadikan obatnya, tapi penyakitnya itu kalau sudah kita dapatkan karena DNA, artinya kita bawaan lahir gitu ya. Iya. Down syndrome atau misalnya ada yang cacat apa yang dia sejak lahir itu sudah nggak bisa diapa-apakan. Gitu. Nah, dengan ini bisa. Wow. Gitu. Jadi bisa dirubah. Jadi kalau misalnya DNA-nya dirubah, Pak. Itu dia bisa berubah. Dia bisa melakukan mutasi yang dimodifikasi sesuai dengan pilihan kita. Jadi kayak kalau protein kan sudah ada Pak dulu itu namanya chevron itu jadi dia enzim yang dia bisa mengganti asam amino di protein gitu. Tapi kalau DNA kan karena dia lebih rigid dan dia sistemnya double helix kan memang lebih sulit Pak, sehingga ini itu bisa gitu. Dan yang ditentangnya adalah percobaan kepada manusia. Sepertinya ada beberapa juga yang melakukan gitu kan, tapi nah itu mungkin dalam sesi yang lain segala macam bercerita mengenai CRISPR-Cas9 ini akan sangat menarik sekali bagaimana kelanjutan mengenai immortality dan seri line elixir of life di masa modern gitu. Dari sisi biokimia gitu. Itu nanti jadi satu bahan slide sendiri bisa dibuat itu, Mbak. Jadi itu yang paling baru yang saya dengar, dan ketika kemarin waktu ke India juga ada salah satu materi atau topik yang membahas mengenai itu. Sangat-sangat menarik sekali. Peneliti-peneliti yang memodifikasi DNA menggunakan CRISPR-Cas9 ini. Oke. Baik, Pak. Wah, sangat menarik ini. Jadi mungkin bisa masuk ke biokimia juga bisa ya Pak ya, ini bisa sharing-sharing seputar topik ini juga sepertinya menarik sekali. Nanti tapi yang lain dulu. Iya. Iya betul. Ya Pak, terus. Oh iya. Mungkin dari teman-teman masih ini Pak, masih hal yang cukup awam ya dibilang dari alkemis ini, mungkin kalau bertanya-tanya mungkin bingung apa yang ditanyakan Pak justru Pak ini, karena saking ibaratnya baru hal yang awam sekali mungkin diterima oleh teman-teman ini. Termasuk saya sendiri juga tadi sebenarnya juga, wah ini ternyata ilmunya ada dan ya baru tahu karena ada webinar ini gitu. Jadi terima kasih juga panitia yang sudah mengundang saya jadi moderator. Sekarang jadi belajar gitu seputar alkemis ini. Wah ternyata juga menarik sekali. Termasuk juga ada tadi ilmu tentang membuat ramuan, ada untuk batu untuk keabadian, itu jadi bahan yang menarik juga sih ya. Terima kasih Pak Danang nih, wah serius Pak, jadi saya jadi pengen masuk biokimia nih Pak. Promosi loh Mbak. Iya. Nanti ada juga mata kuliah semester depan ini namanya mata kuliah industri kimia non pabrik. Industri kimia non pabrik. Jadi kuliah ini istilahnya akan dipakai untuk memberikan wawasan pada para mahasiswa kimia bisa membuat barang-barang produksi pabrik tapi tidak lewat pabrik besar. Mas. Kalau pabrik investasinya kan kita tidak sanggup ya, sangat besar gitu. Ya, besar ya, tapi ya produknya bisa dibuat
sekualitas pabrik itu. Nah, nama mata kuliahnya itu adalah industri kimia non pabrik. Contoh yang paling gampang ya di antara banyak produk-produk lain itu adalah misalkan membuat sampo, ya, membuat sabun, ya, membuat hand sanitizer. Ya. Hand sanitizer tuh, hand sanitizer kan mahal, Pak. Kalau dipakai produksi Nuvo itu ya, Nuvo hand sanitizer kan mahal. Itu 20.000 kecil aja gitu. Nah, tapi sebenarnya isinya sama saja seperti dibuat oleh Pak Danang itu di lab. Nah, itu juga ada membuat, banyak Pak, banyak kita sudah siapkan itu. Nah, nanti adik-adik mahasiswa kimia ini bisa lebih mengenal bahwa produk-produk yang ada di sekitar kita ini, yang kita pakai sehari-hari, itu sebenarnya bisa dipakai, bisa dibuat oleh kita sendiri. Walaupun jangan berpikir kita akan menjadi konglomerat besar dengan produk besar, enggak. Mungkin kita buat produk, tapi untuk lingkungan konsumen satu kota saja. Nah, itu sudah cukup besar itu kan. Iya, jadi ada pelanggannya Pak, satu kota ada sendiri. Pelanggannya. Ya, produk dalam daerah sendiri. Ya, kan consumer goods itu kan terpakai terus tiap hari, sehingga selalu akan dipakai. Itu tambahan dari, saya kira mengambil apa itu Pak? Ngambil kuliah, apa namanya? Minggu pengambilan kuliah. Minggu. Apa namanya? Perwalian, Pak. Perwalian. Sampai lupa selama di kampus. Iya, sudah lama nggak ngampus jadi lupa ya Pak. Perwalian minggu depan kan, setelah lama libur. Nah itu Anda lihat di situ nanti ada mata kuliah itu ya, mata kuliah. Bisa jadi referensi nih Pak ya. Buat yang mau ambil mata kuliah pilihan bisa banget nih ada industri non pabrik ya Pak ya. Non pabrik, industri kimia non pabrik. Ini kayaknya ada pertanyaan itu Mbak Istiqomah kayaknya ya. Baik Pak, ini ada pertanyaan dari Mbak Cici Muarifah. Nih, maaf Pak, mau bertanya, kadangkala masih bertanya-tanya mengenai hakikat seorang yang menyandang gelar orang kimia. Kalau dilihat dari cerita alkemis mengenai hakikat penemuan jati diri, apa yang seharusnya orang kimia lakukan untuk merubah dunia menjadi lebih baik? Kadangkala penemuan orang kimia sangat merugikan, salah satunya bom. Nah, apa kita tidak berdosa menciptakan sesuatu yang disalahgunakan? Wah, ini juga keresahan yang sama ini, Pak. Mungkin dari Pak Danang dulu bisa menanggapi. Saya. Iya. Oke. Ini sekarang hobinya main tentang bom ya. Iya. Saya beri 2 contoh penemu bom. Gitu ya. Saya beri 2 contoh. Yang pertama, Anda pernah dengar mengenai TNT. TNT atau trinitrotoluena. Itu suatu senyawa yang ditemukan oleh seseorang yang bernama, seorang penemu yang bernama Alfred Nobel. Alfred Nobel ini menemukan senyawa TNT atau trinitrotoluena, dan TNT ini setelah itu digunakan pada saat itu untuk pertambangan. Jadi untuk mengebom gunung atau apa supaya bisa ditambang di dalamnya, tapi berikutnya akhirnya dipakai buat perang, dipakai buat apa segala macam. Dapat duit banyak. Si Alfred Nobel dapat duit banyak sekali, tapi dia tidak merasa senang dengan hasilnya. Itu ketika sepeninggalannya warisan duit yang banyak itu dia membuat suatu yayasan. Yayasannya dikelola, kalau nggak salah dikelolanya di Helsinki ya, kalau nggak salah, yaitu adalah memberikan penghargaan kepada ilmuwan-ilmuwan terbaik di dunia yang dinamakan Nobel Prize. Jadi Nobel Prize itu adalah penghargaan hasil sumbangan dari uangnya si Alfred Nobel ini. Itu salah satu. Kemudian yang kedua suatu ilmuwan yang sangat terkenal sekali, kita manggilnya Albert Einstein. Gitu.
Albert Einstein itu dia menemukan suatu persamaan, dan dia sama sekali tidak kepikiran bahwa persamaan dia itu akhirnya bisa menjadi suatu bom yang sangat luar biasa sekali. Itu terjadinya bom tersebut setelah beliau meninggal. Gitu. Jadi dia tidak pernah tahu. Nah, persamaan itu yang E sama MC kuadrat itu menjadikan bom nuklir. Iya. Gitu. Nah, sekarang kalau dikatakan bagaimana kok orang kimia atau tidak hanya orang kimia, semua ilmu itu akhirnya bisa menjadi tergantung bagaimana cara menggunakannya. Bagaimana kalau kita ingin merubah seperti itu? Pertanyaannya kan seperti itu tadi ya, Cici tadi. Kalau misalnya kita sendiri memulai dari hal yang sederhana, saya tadi sangat setuju sekali dengan yang dilakukan oleh Pak Lukman. Yang dilakukan oleh Pak Lukman tadi mengenai industri kimia non pabrik misalnya, atau apa, kita lihat permasalahan yang ada di sekitar kita dan kita coba selesaikan. Itu mengawali. Kalau saya sebenarnya lebih sederhana lagi, saya ingin membuat orang-orang di sekitar saya itu gembira, bahagia, dan tersenyum. Gitu. Bagaimana kalau ada masalah ya coba kita selesaikan, gitu kan? Nah, itu cara saya, tapi dengan cara yang kimia. Gitu. Misalnya melakukan kegiatan, ini ada masalah nih kalau misalnya ditambah ini dia pada suatu saat ada ikan yang mati, gimana caranya? Coba dilihat pH-nya bagaimana, coba dilihat apa itu dengan supaya orang kimia kita mencoba menyelesaikan masalahnya, kita tahu dia tempatnya itu seperti apa. Kalau kita sudah tahu kondisinya seperti apa, kita bisa menentukan metode apa yang paling sesuai untuk mengatasi masalah tersebut. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang kimia. Gitu. Kalau misalnya dikatakan membuat bom segala macam, sebenarnya kan kita tidak pernah, kalau orang kimia ya, yang lulusan kimia yang dari kami itu walaupun tahu untuk membuat bom, tapi insya Allah tidak membuat bom, karena kita tahu untuk bom itu implikasinya, artinya gini, bom yang digunakan untuk membunuh orang lain, gitu ya. Biasanya kalau yang kita baca-baca, memang dia ada dasar ilmu kimianya, tapi lebih kepada pengaruh lingkungan di luar yang memberi dorongan atau encourage ke orang tersebut untuk melakukan, kamu kan tahu kayak gini, kamu buat bom segala macam. Itu pengaruh yang kuat itu yang membuat dia berubah, gitu kan. Sekarang kalau hal yang seperti itu, kita akan berusaha, ya kalau misalnya kita tahu, kita akan berusaha untuk, misalnya ada temennya yang seperti itu, ya kita akan coba ingatkan. Tapi memang untuk pertanyaan yang tadi itu, apakah kita tidak berdosa menciptakan sesuatu yang disalahgunakan? Coba dihilangkan kata salah, gitu ya. Jadi apakah kita tidak berdosa atau kita berdosa menciptakan sesuatu yang digunakan? Itu digunakannya buat apa? Sama ketika Alfred Nobel menciptakan itu, dia tahu itu dia memiliki fungsi eksplosif. Ketika menciptakan biodiesel untuk bahan bakar itu juga bisa, tinggal disumet itu juga bisa, gitu kan? Tapi apakah salah kita membuat suatu bahan bakar yang terbarukan? Itu tidak. Kalau katakan apakah kita tidak berdosa, gitu kan? Penemuan orang kimia itu tidak ada yang merugikan. Mungkin itu yang mesti diingat sama teman-teman, bahwa ketika orang kimia menemukan sesuatu, tidak ada penemuan yang merugikan. Bom pun tidak merugikan. Bagaimana penggunaannya itu baru kita lihat. Mungkin segitu dari saya, dari Pak Lukman atau yang lain, monggo. Saya tambah sedikit Pak Danang ya tentang itu membuat bom itu bukan kontribusi orang kimia saja itu. Bukan, itu ada orang elektronnya juga. So, kan ada penarik
pelatutnya, penarik elektriknya, terus ada orang teknologi materialnya itu untuk pembungkusnya segala macam itu. Tidak hanya kimia, banyak. Sudah kompleks kalau bom itu. Jadi yang disalahkan kimia ya kita harus menerangkan, bukan hanya kimia itu. Bukan, lain. Tidak mungkin. Dan lagi, betul kata Pak Danang tadi. Yang penting tuh pemakaian dari ilmu itu. Pada waktu Einstein menemukan bom, menemukan persamaan, itu orang lain yang menggunakannya untuk bom nuklir. Ya. Tetapi orang lain pula yang membuatnya menjadi tenaga nuklir, apa itu Pak, tenaga listrik PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Orang Pembangkit lain listrik lagi. tenaga nuklir. Ya, pembangkit listrik tenaga nuklir itu lain lagi. Jadi prinsipnya sama, energi nuklir, reaksi inti digabung, kalau fusionnya digabung atau division kalau bisa, semuanya sama-sama menghasilkan nuklir. Nah, energi yang dihasilkan ini dipakai untuk apa? Dipakai untuk bom, itu orang yang buat bom, itu Departemen Pertahanan Amerika. Nah, tapi untuk PLTN, perusahaan listrik tenaga nuklir, untuk listrik sehari-hari itu, yang sekarang itu di mana-mana dipakai di Eropa, itu orang lain lagi. Jadi itu bukti bahwa penemuan itu bukan berarti bukan berarti dia menemukan sesuatu kemudian dia bersalah. Enggak. Orang makainya itu yang salah. Ditanyanya berdosa ya Pak, bukan bersalah. Berdosa Pak kita Kalau dipakai untuk buat bom, yang berdosa itu bukan penemunya, tapi pembuat bomnya itu. Itu yang jawaban bagian. Jadi tidak hanya kimia kan, bom lain-lain. Oh iya. Kira-kira gitu, Istiqomah. Baik. Berarti kontribusinya nggak hanya dari anak kimia ya Pak ya sebenarnya itu ya. Kalau bom itu enggak. Iya, jadi sebenarnya tergantung ininya Mbak Cici, tergantung pemakainya, bukan yang menciptakannya seperti itu. Kalau misalnya Mbak Cici menemukan suatu hal baru atau inovasi, ya itu berarti yang salah nanti pemakainya, bukan Mbak Cici seperti itu. Jadi orientasinya memang harus kebermanfaatan itu yang pertama seperti itu. Iya. Nah, tapi diingat itu kalau misalnya ada orang elektro, nggak ada orang kimianya, bomnya nggak akan jadi, Pak. iya, Pak. Kalau nggak ada orang elektro, ada orang kimia, bomnya masih bisa meledak walaupun nggak pakai timer gitu kan. Iya. Oh, betul. Bisa. Iya. Jadi memang mother of science-nya main lagi nih Pak kita. Iya betul. Baik. Wah, ini seru nih Kak ngomongin masalah bom aja nih ya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya dari teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Jangan lupa juga teman-teman untuk mengisi link yang sudah diberikan panitia ya, biar saltifnya juga turun. Gitu. Nah, oke. Sepertinya tidak ada yang bertanya ini Pak. Mungkin dari Pak Danang dan Pak Lukman, apakah ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan kepada kami para peserta yang mungkin saja sudah mendapatkan ilmu alkimia ini, apa yang harus sebenarnya kita lakukan? Mungkin dari Pak Lukman atau monggo silahkan yang mana dulu. Monggo Pak Lukman. Pak Lukman dulu, monggo Pak. Dari pengalaman interaksi dengan para alumni kimia ya. Jadi begini. Saya itu masuk perguruan tinggi itu tahun 80. Jadi sudah lama sekali. Sudah hampir 40 tahun yang lalu masuk kimia 80. Kemudian ada reuni alumni 30 tahun setelah masuk, ya, selalu begitu. Tahun 2010 dan 2010 saya itu ada reuni alumni kimia ITB itu 30 tahun. Setiap tahun ada selalu pertemuan alumni gitu. Kalau di 81 maka 30 tahunnya adalah 2011. Kalau 82 30 tahunnya dari 2012. Nah, pada waktu pertemuan yang 2010 itu dengan para alumni kimia, itu ada yang menarik gini.
terutama waktu 40 orang mahasiswa S1 kimia itu yang nilainya yang terkenal nilainya bagus-bagus, yang pandai-pandai itu jadi dosen di ITB, ada juga di Singapura, di Kanada, jadi dosen. Tapi yang kuliahnya lama-lama, ada yang berapa itu? Ada 10 tahun, ada 13 tahun. Kuliah S1 13 tahun, ada yang 8 tahun, ada. Itu ketemu semua pada waktu itu. Tapi menariknya, kalau dosen kan seperti saya, Pak Danang, Pak Hamzah, yang lain-lain itu kan biasa-biasa saja ya. Tidak kaya sekali ya, dijamin tidak miskin. Nah, tapi para orang yang sekolahnya lama-lama itu ya nilainya jelek-jelek, nggak lulus-lulus, ngambil mata kuliah aja sampai 3 kali ngulang. Teman saya itu waktu itu punya perusahaan. Punya perusahaan itu tidak hanya satu, ada 2, 3 perusahaan atas nama dia itu. Dan itu tidak satu orang, sekitar saya kira ada 5-6 orang gitu. Yang waktu mahasiswa itu nilainya jelek-jelek dan tidak lulus-lulus, tapi jadi pengusaha setelah 30 tahun itu, setelah 30 tahun masuk. Nah, ini mengingatkan bahwa yang penting setelah lulus itu adalah fighting spirit untuk hidup, semangat hidup. Fighting spiritnya harus bagus dengan bekal kimianya itu. Dan 4-5 orang yang tadi yang punya perusahaan itu semuanya berbasis kimia perusahaannya, bagus kan ya. Semuanya perusahaan kecil-kecil tapi berbasis kimia. Ada perusahaan tentang cerobong asap, jadi segala macam itu berbasis kimia. Jadi adik-adik itu nanti kalau lulus ya, yang penting itu fighting spirit ya. Semangat berjuang untuk menghadapi kehidupan. Ilmu tidak lagi banyak berperan. Itu yang penting adalah fighting spirit yang bagus, sehingga nanti dalam waktu 10 tahun setelah lulus, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tahun setelah lulus akan ada hasil. Jangan melihat 1 tahun, 2 tahun setelah lulus, tidak kelihatan fighting spirit yang tinggi dan fighting spirit yang lemah, belum kelihatan 2 tahun, 3 tahun. Kalau sudah 5 tahun, 10 tahun, baru kelihatannya siapa fighting spiritnya yang paling tinggi. Dan itu banyak contoh orang-orang kimia berhasil. Saya kira itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Lukman. Mungkin dari Pak Danang, apakah ada yang disampaikan, Pak? Ya, ngomong apa saya? Apa saja, Pak? Ya, ini saya sambil ngeliatin tadi pesertanya gitu ya, siapa aja. Ini saya lihat ada Selo juga di sini ada. Oh. Saya Cici, terus tadi ada Safara Nuansa tadi mana tadi? Keluar lagi kayaknya. Oh, ada Pak, ini Safara Nuansa ada. Oh iya. Salah, ada Oci juga sini. Oh iya. Ada Mbak Oci. Oke, saya kalau mau menambahkan dari Pak Lukman sih sebenarnya ternyata fighting spirit itu ada ininya Pak, triggernya Pak Lukman. Kalau misalnya triggernya mau lebih cepat itu fighting spiritnya itu setelah lulus kemudian menikah. Nah, habis menikah punya keluarga itu fighting spiritnya lebih terasa Pak Lukman. Ya karena berjuang bersama Pak ya, berdua. Iya, ada apa lebih dari satu mulut yang harus diberi nafkah gitu Pak. Jadi memang oke. Ketika saya biasanya kalau ada yang akan lulus itu saya menanyakan memang ada 3 hal gitu kan. Kamu nanti kalau setelah lulus itu ada 3 hal yang biasanya dilakukan gitu. Mau pilih apa? Yang pertama, apakah mau langsung menikah? Yang kedua, apakah mau bekerja atau mau kuliah lagi? Saya balik biasanya, saya nanyanya ke kuliah dulu, gitu kan. Nah, yang jelas kemudian setelah itu saya menunjukkan bahwa kalau saya menikah itu juga
Artinya kalau kuliah dengan bekerja itu berat. Kuliah dengan bekerja itu sangat berat. Susah kalau didouble. Tapi kalau kuliah dengan menikah, kuliah S2 dengan menikah itu ya bisa dilakukan. Bekerja dengan menikah juga bisa dilakukan gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi nanti setelah lulus gitu kan. Pak, ini sekarang gini untuk seorang kimia yang saya pesan saya, kalau berdasarkan tadi, kalau kalian saya melihat harusnya gini ya, seorang kimiawan itu mampu memandang dunia dengan cara yang berbeda. Kalau misalnya ada yang belum pernah nonton film The Matrix, coba lihatlah The Matrix. Jadi anggaplah Anda sebagai Neo, di mana ketika awal itu Anda tidak tahu apa-apa, kemudian di akhirnya Anda bisa melihat dunia Matrix itu menjadi sesuatu yang berbeda, itulah orang kimia. Ketika Anda melihat air, Anda melihatnya H2O. Yeah. Ketika melihat melihat karat gitu, oh ini berkarat, Anda melihatnya sebagai besi oksida gitu kan. Jadi Anda melihat sesuatu yang berbeda. Kalau misalnya Anda melihatnya cuma karat saja, ya sudah berhenti di situ. Tapi kalau Anda melihatnya sebagai Fe2O3, artinya Anda bisa melakukan suatu reaksi untuk memecahkan masalah tersebut. Ketika seorang kimia, Anda akan diminta untuk memecahkan segala macam masalah. Jadi pandanglah dunia dengan cara yang berbeda. Belajar untuk memandang dengan cara yang berbeda. Sama seperti seorang alkemis. Pada saat zamannya alkemis itu ada yang dilindungi oleh kerajaan, oleh raja, oleh ratu, oleh penguasa, oleh paus, segala macam gitu. Tapi ada juga yang dikejar-kejar, dianggap sebagai penyihir dan dibunuh. Gitu kan. Ada juga. Kenapa? Karena mereka memiliki pola pandang yang berbeda. Dan itulah seorang kimia. Seorang kimiawan itu kenapa dikatakan mother of science. Gitu. Kita melihat science itu dengan cara pandang seperti ibu memandang kita. Ibu Anda memandang anak itu rasanya ngerti sekali dari proses hamilnya, dari proses lahirnya, makannya apa, segala macam. Anda pengen tahu tentang kehidupan Anda, tanya ke ibu Anda. Gitu kan. Pantatku kenapa separuh hitam, separuh putih, itu tanya ke ibu Anda, misalnya. Jadi orang kimia itu seperti itu. Dan itu yang saya harapkan. Ketika Anda bisa melihat dengan cara pandang yang berbeda, Anda bisa menentukan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Gitu, Anda bisa membuat dunia ini lebih baik dengan cara Anda. Gitu. Jadi itu saya belajarlah untuk memandang dunia dengan cara kimia. Jadilah seorang ahli kimia, menjadi seorang alkemis dan yang berdedikasi dan punya etika. Sisanya nanti membawanya dari pesannya Pak Lukman itu. Jadi fighting spirit atau saya menyebutnya adalah struggling. Yeah. Ya. Oke, mungkin itu aja dari saya sih, Mbak Istiqomah. Oh, baik. Terima kasih Pak Danang. Jadi saya dapat saya simpulkan teman-teman, untuk alkemis sendiri sejarahnya memang panjang ya. Bahkan dari zaman Yunani kuno pun sudah ada motivasi seputar alkemis seperti ini. Nah, untuk alkemis sendiri memang dilatar belakangnya dari suatu impian untuk mengubah suatu hal yang biasa saja menjadi hal yang lebih baik. Nah, begitu juga untuk kita, seorang kimiawan harusnya bisa berkontribusi untuk dunia ini menjadi lebih baik. Teman-teman saya panitia semuanya yang sudah bekerja keras mengadakan acara ini, dan juga semangat sebagai seorang kimiawan untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih teman-teman. Waalaikumsalam Makasih Pak Deni. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Sampai Ini ketemu di sesi berikutnya ya Pak ya. ya, ini nggak ada yang nyalain videonya Oh lagi iya, nih ya. kita lupa foto. Mohon maaf ya. Mungkin teman-teman bisa nyalakan kamera dulu. Ini Pak Danang pengen foto dengan teman-teman nih di sini nih. Yuk. Mungkin teman-teman bisa on cam. Jadi lupa nih saking speechless sama Pak Danang nih. Mungkin teman-teman bisa on cam. Halo? Semoga nggak tidur ya teman-teman ya. Oh ini nggak pada malu-malu ini Pak, belum pada dandan nih. Nah, ada Mbak Oci udah on cam nih. Nih teman-teman yang lain mungkin yang belum on cam. Ditunggu loh teman-teman. Oke, Mbak Cici sudah, Denny sudah. Yuk yang lain. Yuk kita selfie bareng teman-teman. Mungkin dari panitia bisa dibantu untuk capture sambil dihitung mundur biar senyumnya nggak kelamaan ini ya. Oke, mungkin bisa pasang gaya dulu. Yuk. Oke, saya capture ya, mungkin ya bisa dibantu. Satu, untuk slide pertama, satu. Oh ini masih ada yang on cam nih, ayo on cam, ayo yuk, yuk, yuk. Yang mau on cam silahkan. Oke, siap ya untuk saya capture ya. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Untuk slide kedua, satu, dua, tiga. Sebentar. Satu lagi. Saya masuk slide ke berapa ya? Masuk keduanya, Pak. Slide 1, slide 2 ada semua, Pak. Oh, saya. Iya, double, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Oke, mungkin terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung siang hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Sampai berjumpa di webinar berikutnya. Wassalamualaikum. Pesannya sehat selalu. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Sehat selalu ya, Pak. Ya, sehat semuanya. Tetap semangat. Siap. Terima kasih Monggo ya. yang mau live. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.